Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Umar, NPM 1991020244. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai struktur finansial. Lembaga keuangan adalah lembaga yang menghubungkan antar pelaku ekonomi sektor rumah, tangga, dan sektor perusahaan dalam melakukan interaksi ekonomi. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu lembaga keuangan depositori dan lembaga non-depositori. Berikut ini terdapat beberapa struktur lembaga keuangan di Indonesia, yaitu seperti yang pertama, lembaga keuangan bank. Merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disebut juga dengan BPRS berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. BPRS merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan perdesaan. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari pasar modal atau capital market. Pasar modal atau capital market merupakan pasar tempat mempertemukan dan melakukan transaksi antara para pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor. Dalam pasar modal, yang diperjualkan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi, di mana jika diukur dari waktu modalnya, yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Selanjutnya, pasar uang atau money market. Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Pasar uang syariah juga telah hadir melalui kebijakan operasi moneter syariah dengan instrumen antara lain sertifikat Bank Indonesia Syariah, pasar uang antar bank syariah dengan instrumen antara lain sertifikat investasi mudharabah antar bank yang operasionalnya diatur oleh Bank Indonesia, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI. Selanjutnya, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi atau takmin, tafakul atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya, perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Selanjutnya, perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Yansi, NPM 1951020283, kelas C Perbankan Syariah. Di sini saya sebagai pemateri kedua tentang krisis finansial. Yang dimaksud dengan krisis finansial adalah jatuhnya harga-harga aset real atau terutama properti dan non-real, yaitu saham dan surat berharga.
Pada dasarnya, aset real, aset non-real, dan aset moneter adalah tempat untuk menyimpan kekayaan dan juga sekaligus tempat untuk membiarkan kekayaan melalui kegiatan spekulasi. Dengan jatuhnya harga-harga aset tersebut, maka kekayaan banyak orang dan perusahaan akan menguap. Dan pada gilirannya krisis ini akan menjalar ke sektor real. Harga aset-aset penyimpanan nilai seperti saham dan lain-lain yang jatuh drastis mengakibatkan banyak orang merasa rugi besar, bahkan jatuh miskin, mengalami kerugian. Pabrik-pabrik masih berdiri dan mampu berproduksi seperti biasanya. Juga unit produksi yang lainnya seperti sawah, kebun, ladang, tambang, sungai, danau, laut, dan sebagainya masih utuh dan dapat berproduksi normal. Kejatuhan tersebut semata-mata diakibatkan oleh kegiatan spekulasi yang sudah keterlaluan. Memang kemudian krisis atau bencana finansial ini dapat ditransmisikan atau menjalar ke sektor real karena mengecilnya demand dan tersendatnya kegiatan operasional perusahaan-perusahaan karena macetnya aliran uang, bukan karena berkurangnya kemampuan produksi atau supply itu sendiri. Gangguan terhadap jalannya mesin ekonomi akan mengakibatkan menurunnya kemakmuran dan penderitaan karena kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tetapi gangguan yang sifatnya seperti ini terbukti dapat diatasi dengan relatif mudah. Krisis atau gangguan terhadap perekonomian yang didahului oleh terjadinya krisis finansial adalah sepenuhnya ulah para spekulan dengan kegiatan spekulasi mereka. Tetapi krisis ini seperti ini hanyalah gangguan kecil bagi perekonomian. Krisis yang benar-benar serius baru terjadi jika alam dan lingkungan hidup menjadi rusak dan sumber daya menipis. Sedangkan kebutuhan manusia menjadi semakin besar seiring dan dengan meningkatnya jumlah manusia. Krisis atau bencana ekonomi yang sesungguhnya terjadi manakala mesin ekonomi tidak mampu lagi menyediakan barang-barang kebutuhan pokok manusia karena alam sudah tidak sanggup untuk mendukungnya lagi. Dalam hal krisis semacam ini, tidak ada kebijakan ekonomi apapun yang mempan untuk mengatasinya. Pada waktu seperti itu, harga-harga barang kebutuhan pokok terutama makanan pokok akan melambung tinggi, terjadinya kelaparan yang disusul dengan kerusuhan, kekacauan, segala macam bentuknya kejahatan manusia. Rasa lapar bisa memicu sifat-sifat jahat yang sudah terpendam jauh di dalam diri seseorang. Rasa lapar muncul ke permukaan kejahatan yang tercibir pada orang-orang yang selama ini dikenal sebagai orang baik atau lemah lembut. Nah, penyebab krisis finansial sejatinya bertentangan dengan teori finansial development. Sebelum akhirnya terjadi krisis, sistem finansial yang berjalan dan berkembang dianggap dapat mengarahkan pada pertumbuhan ekonomi. Perkembangan finansial terlalu cepat dengan adanya akumulasi kredit dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat telah menimbulkan instabilitas dan berujungnya pada krisis. Ketidaksesuaian antara asumsi financial development dengan kenyataan yang terjadi membuktikan bahwa financial development gagal dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Kegagalan tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasannya indikator serta tidak adanya batasan terkait kecepatan ideal financial development. Menanggapi kegagalan tersebut, Shah et al. Memperbaiki dan menambahkan pemikiran pada financial development. Pemikiran baru tersebut meliputi indikator yang mencakup institusi finansial dan pasar finansial dan diukur secara dimensi depth, akses, dan efisien. Kemudian dalam hal terbatas kecepatan financial development terdapat pandangan bahwa efek pertumbuhan ekonomi dari financial development berbentuk menyerupai lonceng yang dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai menurun apabila financial development berjalan terlalu cepat. Selain itu, regulasi juga dianggap menjadi hal penting agar financial development dapat berjalan bersama dengan financial stability. Adapun tambahan pada teori tersebut tidak mengubah asumsi dasarnya bahwa perkembangan finansial dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Bagian C. Industri perbankan. Perkembangan perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi sebelum sampai pada praktik-praktik yang terjadi saat ini. Ada banyak permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah perbankan ini.
Masalah utama yang muncul dalam praktik perbankan ini adalah pengaturan sistem keuangan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan volume uang yang beredar dalam perekonomian. Sistem keuangan yang terdiri dari otoritas keuangan atau financial authorities, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa keuangan. Fasilitas jasa tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal. Perkembangan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks membuat otoritas moneter berusaha membuat arsitektur perbankan Indonesia atau API. Dengan adanya API, diharapkan Bank Nasional mampu bersaing tidak hanya pada segmen pasar domestik, tetapi juga pada pasar internasional. Munculnya kawasan industri dalam satu wilayah dianggap membawa faktor positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat di wilayah itu. Dampak positifnya ya antara lain yang pertama, kehadiran industri dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat. Yang kedua, membuka lapangan kerja di bidang sektor informal. Yang ketiga, menambah pendapatan asli bagi daerah tersebut. Adapun dampak negatifnya ialah yang pertama, menimbulkan kebisingan, polusi, dan limbah industri yang berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, persentuhan budaya yang bisa menimbulkan berbagai masalah sosial. Bank Indonesia atau BI menyiapkan beberapa langkah perbaikan baik di industri perbankan maupun dari sisi regulator. Ini dilakukan berdasarkan tantangan dan permasalahan operasional yang timbul belakangan ini. Langkah pertama itu penguatan pengendalian internal bank. Langkah kedua itu penguatan kebijakan sumber daya manusia atau SDM bank. Yang ketiga itu penguatan pelaksanaan prinsip pengenalan nasabah atau Know Your Customer. Yang keempat itu menyasar sisi regulator, yaitu melakukan penyempurnaan, fokus pengawasan dan pemeriksaan. Langkah kelima, BI akan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ada dua pengelompokan bank umum. Yang pertama, aspek fungsi. Aspek fungsi ada bank sentra, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintahan. Ada bank umum, yaitu bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. Selanjutnya ada bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta commercial paper. Selanjutnya ada bank desa, yaitu kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi pengkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa. Selanjutnya ada BPR, adalah kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat maupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan. Yang kedua yaitu status kepemilikan bank milik negara, yaitu contohnya BNI, BRI, dan PTN. Bank milik swasta nasional yaitu ada Bank BCA, Bank Mega, dan Bank Danamon. Ada juga bank swasta asing, contohnya Citibank dan HSBC. Ada juga bank pembangunan daerah, contohnya itu Bank Jatim atau Bank Jawa Timur. Selanjutnya itu ada bank campuran, ya contohnya itu Bank UOB, Buana, ANZ, Panin Bank. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Filia sebagai pemateri ketiga. Di sini akan membahas mengenai analisis ekonomi dan regulasi finansial. Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang disebut sebagai financial technology atau fintech telah menjadi hal yang umum di masyarakat.
baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan seperti layanan pada bank, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya, maupun yang ditawarkan oleh perusahaan startup atau perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Melihat perkembangan dan potensi tersebut, maka fintech diharapkan dapat berperan sebagai pendukung untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Perkembangan fintech di sektor jasa keuangan dalam era perkembangan teknologi dan digitalisasi, kebutuhan masyarakat akan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mudah, cepat, dan fleksibel pun semakin meningkat. Berdasarkan jenis fintech yang berkembang di Indonesia, beberapa lembaga jasa keuangan yang sudah melakukan perkembangan dan inovasi fintech terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu diantaranya yang pertama ada layanan perbankan digital atau digital banking, kemudian yang kedua ada pembiayaan dan investasi, serta asuransi. Jenis-jenis fintech. Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis fintech pun semakin beragam. Di antaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan startup fintech yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman. Jenis-jenis fintech yang berkembang di Indonesia itu ada diantaranya ada digital payment, yang kedua ada financing and investment, kemudian yang ketiga ada account aggregator, yang keempat ada information and feeder site, dan yang kelima ada personal finance. Regulasi fintech di Indonesia yang pertama itu ada Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai langkah awal, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau POJK P2P Lending, yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/SEOJK 02/2017. POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis fintech yang berkembang di Indonesia saat ini, yaitu peer-to-peer lending atau P2P lending. Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur fintech pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam-meminjam atau utang di masyarakat Indonesia. Yang kedua itu ada Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran telah mengeluarkan peraturan terkait fintech di Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI tahun 2009 tentang uang elektronik atau electronic money. PBI tersebut telah diubah sebanyak 2 kali, yaitu dengan PBI nomor 16 tahun 2014 dan PBI nomor 18 tahun 2016 tentang uang elektronik atau PBI e-money. Yang ketiga itu ada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di antaranya ada yang pertama itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Yang keempat ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang uji coba teknologi komunikasi, informatika, dan penyiaran. Untuk memastikan optimalisasi fintech bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan regulator terkait perlu menjaga keseimbangan antara kemudahan
dan fleksibilitas layanan yang ditawarkan oleh vintage dengan aspek pengawasan dan perlindungan konsumennya. Nah, tanpa memperhatikan kedua hal tersebut, vintage justru berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan di suatu negara. Harus dipastikan juga agar konsumen pengguna vintage memahami produk dan layanan yang digunakannya seperti prosedur, manfaat, kemudian biaya atau kewajiban, risiko, dan aspek keamanannya. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai lembaga keuangan yang dapat kami sampaikan, yaitu yang telah saya sampaikan tadi mengenai analisis ekonomi dan regulasi finansial dan dua teman saya sebelumnya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman dan menambah pengetahuan teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.